Guys, satu saham yang pengen banget gua kasih tahu insight-nya. Saham ini apa? Ya, bener banget. PTRO. Kita bakal bahas soal saham ini. Nah, sebelum itu guys, kalian kalau yang pengen belajar saham, ya pengen mulai investasi saham ya, cuma kalian nggak tahu, kalian belum aware soal apa sih bahayanya. Ya, bahayanya itu saham itu nggak bahaya, tapi eksternal yang bahaya. Oke, jadi kalau kalian pengen kunci saham kalian, boleh coba ke program gua ini. Nanti gua kalau udah memang udah oke, kalian bisa join ke Telegram gua ya. Oke, dan kalian boleh nanti WA gua. Oke, nanti gua taruh di linknya di bawah. Ya, oke, jadi kita bahas PTRO. Sebelum itu seperti biasa, disclaimer on. Ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham. Untung rugi kalian tanggung sendiri. Oke guys, ingat untung rugi kalian tanggung sendiri ya. Jadi kalau kalian untung boleh traktir gua makan ya. Oke, nah PTRO. Gua pengen ngomong ini udah banyak kali sih sebenarnya sih. PTRO. Kenapa sahamnya bisa terbang sampai 17.000 ketika sudah tidak ada lagi Pak Lo? Apakah ini konspirasi? Gak tahu. Ada yang mengatakan, ada banyak gosip yang mengatakan bahwa setiap saham yang di dalamnya kok ada Pak Lo nggak bakal terbang. Bener apa bener banget? Coba tulis di kolom komentar. Gue pengen tahu. Menurut kalian ini terbang atau enggak? Oke, jadi gue bakal lihat, gue bakal baca komen kalian. Ini bakal menarik ya. Kalau dari gue pribadi, gue merasa ketika saham tersebut ada Pak Lo, itu adalah jackpot. Kenapa gue bilang seperti itu? Ini buat orang-orang yang mungkin bisa tahan hold lama ya. Kecuali untuk orang-orang nggak bisa hold lama gitu loh. Kalau kalian nanya aku bisa hold 10 tahun juga nggak apa-apa gitu loh. Nah, karena kalau Pak Lo di dalam, sahamnya itu nggak bakal kemana-mana kebanyakan gitu loh. Nah, dan dia juga udah pasti ya stagnan gitu, meskipun bisnisnya bagus gitu loh. Nah, PTRO ini kenapa gitu loh? PTRO ini, jadi gue singkat aja bilang sama kalian ya, PTRO ini adalah perusahaan kontraktor tambang. Ya oke, jadi dia tuh boleh bilang kinerja bagus banget. Dan dia proyek juga proyek besar-besar gitu loh. PTRO ini proyeknya besar-besar. Oke. Dan gue bilang sama kalian, PTRO itu dia ada kerjasama dengan Freeport. Freeport tuh gede bro. Itu perusahaan gede cuy. Oke, jadi ini nggak main-main ya gue bilangnya. Nah, jadi kalau kita ngomong lagi nih, dia itu memang fokusnya ke penggalian ya, terus dia pengangkutan, terus pengelolaan pelabuhan dan pemuatan untuk ekspor juga gitu kan. Nah, dari sekian banyak bisnisnya itu, dan labanya itu memang gede. Kita coba cek labanya. Labanya itu not bad gitu loh. Memang nggak gede-gede amat. At least dia masih mencetak laba. 2022 tuh paling gede. Nah, pertanyaannya, kenapa 2022 harga sahamnya cuma mentok di 3.000? Itu padahal kinerjanya sudah sangat gila. Laba gede banget itu. Tapi kenapa ketika Pak Lo sudah keluar, kenapa sahamnya sekarang baru terbang sampai 17.000? Oh well. Jadi memang seperti itu ya. Begitu juga dengan MBSS. Oke, jadi kita di Spare kita kok ngomong bisnisnya, cuman ya pasti mungkin ada bertanya-tanya kenapa gitu loh. Why? Karena balik lagi, ya gue bilang sama kalian, kenapa bisa seperti itu? Jadi ini insight dari gue ya. Ingat, gue itu juga belajar dari cara Pak Lo investasi. Jadi gue tuh sifatnya di sini netral. Gue tuh sebagai observer juga, karena gue pemantau bursa saham juga kan. Gue pantau saham-saham. Jadi gue nih mau kasih tahu juga kenapa bisa seperti itu. Ya, lihat PTRO itu perusahaan bagus, proyek gede, utang dikit, ya. Dan valuasi kemarin juga murah banget. Oke, Pak Lo jual di 3.000. Itu gue melalui tender offer. Nah, tender offer nih sifatnya apa? Kalau dari gue sekarang, setelah gue lihat dari dua case, MBSS dan Petrosi, sepertinya cara untuk, maaf kata, mengusir Pak Lo itu dengan cara tender offer. Kalau gue lihat ya, karena cara sama banget, dan ketika udah keluar langsung terbang sahamnya. Konspirasi, coincidence, gue nggak tahu. Tapi ini dari pandangan aku gitu loh. Makanya gue bilang disclaimer ya. Jadi ini ini pendapatku doang. Nah, PTRO ini juga setelah terbang, kan terbang tinggi banget nih. Yang jadi permasalahannya itu adalah kenapa nggak terbangnya segini waktu 2022.
ketika labanya moncer gila-gilaan. Kenapa labanya udah mulai agak turun? Udah turun banyak sih sebenarnya sih labanya, turun banyak sih. Ya, cetak laba tetap iya, cuma turun banyak sih. Tapi bisa terbang sampai 17.000. Ada apa ini? Fenomena apa ini? Ya karena dalamnya udah nggak ada Pak Lo, udah gitu aja sih. Apa alasannya kenapa seperti itu? Karena gini, Pak Lo itu pemegang mayoritas banyak banget. Kemarin kalau nggak salah beliau itu pegang 15% kan. Banyak banget. Nah, ketika pemain besar seperti beliau masuk, otomatis investor-investor baru atau mungkin orang-orang baru ya, yang barusan saja terjun di dunia saham, mereka tuh bakal melek sama namanya salah satu tokoh figur kita yang paling sukses di bursa. Siapa? Ya Pak Lo gitu loh. Nah, Pak Lo sukses, udah sukses, orang-orang yang baru mulai investasi saham bakal beli saham sesuai dengan yang dia invest. Bisa bayangin nggak berapa banyak orang yang bakal masuk ke saham tersebut? Dan kalau gue sebagai owner bisnis, yang gue punya kepentingan, gue nih nggak mau sih saham gue lain kali gue terbangin, dia jualin semua, nanti pengikutnya semua jualan juga. Itu otomatis, itu bisa ngerugin gue juga sebagai owner. Jadi, dengan kata lain, gue ingin orang ini keluar. Tapi kita win-win solution. Namanya berbisnis, itu harus win-win. Cara gimana? Dengan cara tender offer. Setelah keluar, otomatis kan investor-investor yang udah ikutin dia kan nggak bakal beliau ya, nggak bakal di dalam lagi, bakal keluar. Jadi transaksi saham itu bakal berkurang. Otomatis transaksi saham ya bakal mereka-mereka mulu aja gitu loh. Jadi kita ngomong lebih ke bisnis ya. Karena kita ngomong saham itu bisnis. Oke, jadi perdagangan itu juga bisnis. Jual beli itu bisnis. Ya. Despite memang kita bilang proyek itu bagus dah gitu. Dan dia juga banyak dah gitu loh, dia fokus di tambang batu bara gitu loh. Cuma back again, faktornya juga, faktor kepentingannya juga, apa aja sih itu gitu. Jadi kalau makanya gue bilang balik lagi, setelah dia keluar ya udah lalu asal lah, gue punya kepentingan, gue mau gerakin sana sini ya bisa gitu loh. Karena kenapa? Pengikut beliau udah bakal keluar, trader juga nggak ada di dalam lagi. Makanya kenapa gue selalu ngomong ke teman-teman sama klien-klien gue tuh bilang ke mereka, never follow the giant. Itu nggak etis. Lu mau follow the giant, boleh. Tapi apakah lu bersedia tahan lama? Gitu loh. Kalau misalkan lu bersedia tahan lama, nggak masalah. Tunggu sampai beliau keluar. Ntar lah mungkin sahamnya terbang tinggi, lalu baru jual. Cuman lu kuat gak? Itu aja sih. Tapi nggak semua orang kuat. Saham itu sebenarnya gampang, simple. Prinsipalnya. Beli, tahan, udah selesai. Yang penting lu tahu bisnisnya apa, lu udah cek valuasinya apa, lu udah ngecek apa ini perusahaannya gerak di bidang apa, lu ngerti. Valuasinya murah dan sebagainya gitu loh. Bisa bayangin nggak? Pak lo jual di 3.000, sekarang 17.000. Kalau Pak lo masih tahanin, itu bisa jadi United Tractor 2.0 gitu loh. Dan bener saja kan waktu di video di seminar mana itu gue udah nonton, Pak lo sendiri juga salah satu alasan investasi di PTRO. Beliau juga alasannya karena ingin mengulangi kesuksesannya di United Tractor. Tapi ternyata apa? Keliru kan? Ya udah keluar gitu loh. Rupanya benar-benar jadi United Tractor 2.0. Jadi dia sih kesimpulannya apa? Never follow the giant sih. Kalau memang lu nggak yakin sih, gitu loh. Kalau kayak kita udah yakin, ya udah kita ikut, ya udah beli hold aja. Nanti sampai dia udah keluar atau gimana baru jual. Karena dari 2 case MBSS sama PTRO aja udah ketara banget sih sebenarnya sih. Nah, jadi ada yang ngomong lagi di BMTR gimana gitu loh. Nah, itu mungkin juga bakal sama case-nya gitu, tapi kita nggak tahu ya. Cuma kan kita fokusnya di PTRO. Jadi kalau misalkan kalian nanya gue lagi nih, Bang, jadi PTRO ini ke depan prospek gimana? Prospek masih bagus. PTRO ini masih bagus prospeknya. Cuma kan banyak yang nanyakin gue soal kenapa harga saham bisa gerak tinggi banget gitu loh. Ya, prospeknya memang bagus. Laba memang oke, tapi memang mengalami penurunan yang sangat banyak daripada 2022. Cuman, balik lagi, valuasi udah mahal. Dan ini sudah ketinggian. Gua secara pribadi nggak terlalu menganjurkan teman-teman untuk masuk. Kecuali kalau teman-teman mau, gua nggak ada hak buat larang kalian. Makanya gue bilang disclaimer on. Ini bukan ajakan menjual atau membeli suatu saham, untuk rugi kalian tanggung sendiri. Ya, jadi secara bisnis oke. Itu aja sih. Jadi faktor pemain besar kalau ini pure
nggak ada lagi yang lain. Gitu sih. Nah, terus mungkin kalian nanya gue, Bang, ini bakal sampai mana terbangnya ya? Gue nggak tahu kok itu. Gue tuh nggak jago lihat harga saham, serius. Gue cuma taunya cuma fundamental sama analisa aja, udah gitu aja. Gue nggak tahu apa-apa lagi. Kalau secara valuasi, iya dia udah mahal. Dulu gue pernah hitung valuasi itu cuma 8.000. Ini udah lewat dari 8.000, udah over value, udah 2 kali lipat daripada nilai valuasi yang pernah gue hitung. Mahal banget sekarang. Kalau memang kalian tahu risknya ya silakan, gue sih nggak bakal ngelarang gitu. Kok gue pribadi lebih bagus cari perusahaan yang lain. Gitu sih. Oke, jadi kalau misalkan nanya gue itu kayaknya seperti itu prospeknya ya. Oke, gue nggak tahu ke depan mereka bakal prospek apa lagi ya, bisnisnya apa lagi. Karena gue juga nggak terlalu mengikuti laporan keuangannya karena gue nggak punya sahamnya ya, dan gue juga nggak ngecek ya. Cuman yang gue tahu dia proyek terbesar itu di Freeport. Itu aja sih. Oke, jadi guys, jadi ini bukan ajakan untuk membeli satu saham, untung rugi kalian tanggung sendiri. Ya guys, jadi seperti biasa kalau kalian mau belajar saham, ya baru mau tahu gimana caranya, kayak mana sih bisa kayak gua gini, bisa punya insight yang banyak dan bisa ada langsung ngomong gitu loh, nggak mikir lagi dan sebagainya. Itu kalian mesti ada jam terbang. Jadi nanti gua bakal ajarin di program gua ini ya, kalian boleh tanya-tanya gua ya semuanya di sana. Oke guys, jadi nanti gua taruh WA gua di kolom link ya, kolom link, kolom deskripsi link WA gua. Oke guys, so semoga bermanfaat. See you on the next video. Bye bye.